hari, setiap bulan kita hadapi badai demi badai, masalah demi masalah. Kita baru saja divaksin COVID-19 dan COVID-19 baru divaksin belum separuh masyarakat Indonesia divaksin, datang lagi kasus baru. Berarti badai baru datang lagi. Dan kapan badai ini akan reda? Kita tidak tahu, karena tugas kita hanya berserah kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang dapat menetapkan langkah-langkah kita. Hanya Tuhan. Kita nggak bisa buat apa-apa. Hanya Tuhan. Jadi kalau kita mau berserah sungguh-sungguh sama Tuhan, maka kita akan melihat badai sebesar apapun yang terjadi, ada Tuhan yang memimpin hidup kita. Nah, saya mau mengajak kita buka firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 4, Mazmur pasal 4, ayat 35, sampai Mazmur Markus pasal 5, ayat 1. Markus pasal 4, ayat 35, sampai Markus pasal 4, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-1. Markus pasal 5 ayat 1. Jadi Markus pasal 4 ayat 35 sampai Markus pasal 5 ayat 1. Ya, saya membacanya, saudara menyimaknya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca ayat ini, kita melihat dari awal pembacaan kita, di situ dikatakan, waktu hari petang, Yesus berkata kepada mereka ini murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Berarti Yesus yang mengajak. Kalau Yesus yang mengajak, berarti biarkan Yesus yang menjadi nakoda. Biarkan Yesus yang menjadi kepala. Biarkan Yesus yang memimpin. Nah, lalu dikatakan ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Di sini sudah lain. Karena mereka membawa Yesus, berarti bukan Yesus lagi nakodanya, membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, ayat 37 terjadilah masalah. Lalu mengamuklah danau yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saya
merenungkan ayat ini dan saya diberikan satu hikmat bahwa biarkan Yesus yang menuntun hidup kita. Biarkan Yesus Tuhan yang mengatur hidup kita. Kita yang nggak punya hak untuk mengatur hidup kita. Kita tidak punya hak untuk mengatur. Biarkan Yesus. Nah, kalau kita izinkan Yesus yang menjadi kepala, Yesus yang menjadi nakoda hidup kita, maka saya yakin sekali, maka amanlah hidup kita ini. Kalau Tuhan Yesus yang berdiri menjadi pemimpin kita, maka amanlah. Nah, kadang-kala kita percaya sama Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh berdoa, kita minta Tuhan menolong kita, tapi pada waktu Tuhan sudah menolong kita, pada waktu kita sudah menerima berkat dari Tuhan, sudah lain ceritanya. Ya, kalau kita belajar dari kehidupan ini, banyak sekali orang yang kuat menghadapi badai-badai yang sedang terjadi di dalam kehidupan ini. Tapi boleh jujur lagi, lebih banyak juga yang tidak kuat hadapi badai yang sedang terjadi. Kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya kita butuh saling menguatkan lewat morning chapel atau lewat malam ini kita berkumpul bersama-sama, saya malam doa bersama. Kita perlu sekali kesan, kita perlu sekali saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, sebab karena saling mendoakan inilah yang membuat kita hidup diberkati Tuhan. Kita bisa mampu nggak hadapi kenyataan yang ada? Jujur kita harus jawab, kita nggak mampu. Kurang dari, kalau boleh jujur, berapa banyak orang Kristen yang hadapi proses, dia tetap teguh berdiri, dan berapa banyak orang Kristen yang goncang, iman percayanya goncang iman percayanya. Tapi saya kurang dengar bahwa orang Kristen goncang iman percayanya, lalu dia menjual iman percayanya. Itu masih sedikit sekali hitungannya orang Kristen seperti itu. Mereka tetap goncang iman percayanya, tapi mereka tidak jual iman percayanya. Ini yang agak positif untuk kita pelajari di malam yang indah ini. Gelombang badai bukan kecil. Coba kita perhatikan, kalau badai yang terjadi di tengah laut, gelombang badai besar terjadi di tengah laut, waktu kita lihat gelombang badai yang sudah melewati kita, gelombang yang selanjutnya, badai yang selanjutnya bukan badai yang kecil. Badai yang lebih besar daripada badai yang sudah lewat kita hadapi itu. Artinya, dalam kehidupan kita ini, badai yang kita lewati dalam hidup ini semakin hari semakin besar. Tetapi kalau ada Tuhan bersama-sama dengan kita pasti bisa keluar sebagai pemenang. Kita bisa keluar sebagai pemenang. Saya yakin sekali itu. Ada cerita, orang Ambon bikin cerita. Ini hanya joke, cerita. Saya nggak tahu ini benar apa enggak. Tapi ini cerita orang Ambon. Orang Ambon satu bapak nenek-nenek sama kakek-kakek udah tua naik perahu. Di Ambon kan tuh kota yang dikelilingi laut. Jadi mereka berdua naik perahu pergi cari ikan. Biasalah orang di sana mereka nyari ikan naik perahu. Tiba-tiba gelombang badai. Oh, kencang sekali badai. Lalu si kakek bilang sama omanya, doa lu, doa. Tapi dalam bahasa Ambon tentunya ya. Bilang, doa lu doa lu. Biar kita bisa sampai kembali ke Ambon dengan aman. Doa, ini nenek itu doa, ya Tuhan tolong lewatkan kami dari badai ini. Lalu kurang yakin kalau si kakek, kurang yakin doa nenek ini dijawab Tuhan. Kakek ini doa, Tuhan tolong saya Tuhan. Selamatkan saya sampai ke kota Ambon. Kalau saya selamat sampai di kota Ambon, saya bangun gereja dari emas, kata nenek itu. Kakek itu, nenek itu marah. Nenek itu colek kakeknya. Dia katakan, lu mau bangun gereja dari emas, orang makan setiap hari aja susah.
Bagaimana caranya lu membangun gereja dari emas? Dengarkan baik-baik. Ini karakter manusia. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan bisa dibohongi. Tidak bisa. Tuhan tidak mau kompromi dengan hal-hal seperti itu. Tuhan hidup apa adanya. Kalau kita belajar mengandalkan Tuhan, percaya bahwa segala-galanya ada Tuhan yang menuntun langkah kita. Keadaan baik atau tidak baik, ingat, ada Tuhan bersama dengan kita. Keadaan baik atau tidak baik, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kita lihat di ayat 38 bacaan kita. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saya minta tolong dengan sungguh-sungguh. Yesus, tapi yang saya berpikir aneh ya, kalau kapal badai yang gelombang besar, orang tertidur pulas itu kan hebat banget Tuhan Yesus. Tapi biasanya kalau badai gelombang besar gitu, kita nggak bisa tidur, bangun kita udah berpikir Tuhan Yesus tertidur pulas. Di sini dikatakan Tuhan mau lihat iman percayanya murid-muridnya. Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa kekuatan Tuhan lah yang dapat menolong mereka. Waktu mereka membangunkan Yesus seperti itu, dikatakan ayat 39, Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Perhatikan, Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali, kata firman Tuhan. Teduh sekali. Wow, seketika berubah keadaan. Seketika keadaan berubah. Perhatikan baik-baik. Badai kehidupan yang kita sedang hadapi di tengah dunia ini. Hanya satu solusinya. Hanya satu jawabannya. Yesus itulah jawaban. Waktu mereka berteriak, "Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya?" Saudaraku yang kekasih, setiap kali saya baca ayat ini, saya diberikan satu kekuatan. Dalam keadaan apapun juga, ingat, Yesus tidak pernah jauh dari kita. Ingat baik-baik, keluargamu, tempat kerjamu, anak-anakmu, Yesus tidak pernah jauh dari kita. Makanya Yesus kata, "Kenapa kau takut?" Itu Yesus bilang. Lalu Yesus berkata ke mereka, "Mengapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa takut? Kenapa tidak percaya?" Ini kata-katanya yang sangat dalam sekali. Begitu kita khawatirkan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita nggak percaya sama Tuhan. Begitu keadaan yang sedang terjadi di dalam hidup kita, di negara kita, lalu kita khawatir. Tuhan bisa tolong kita nggak? Itu kita kurang percaya. Harus yakin dan percaya Tuhan menolong kita. Apapun orang boleh lakukan untuk negara ini, sekali Yesus tetap Yesus. Yesus yang dapat merubah badai Topan ini. Gelombang badai ini Yesus yang dapat merubah. Kita nggak perlu takut hadapi hidup ini. Kalau kita sedang menghadapi masalah, dan kita sendiri yang sedang ada di dalam badai itu, saya percaya pada saudara ketakutan di tengah badai itu namanya juga manusia. Tapi saya setuju kalau orang takut. Tapi orang ketakutan, saya nggak setuju.
Saya nggak setuju. Kayak orang gini, takut sekali kena corona, takut sekali kejangkit corona. Ya saya setuju sih kalau takut jangan sampai kita jagain, makanya kita perlu pakai vaksin. Pakai apa namanya? Masker. Kita perlu pakai masker. Kita perlu ikut peraturan, tidak jangan berdekatan, agak jarak, itu perlu. Kita perlu itu. Kalau orang takut, boleh, benar takut. Tapi ketakutan itu berarti kau tidak percaya sama Tuhan. Kayak gini, saya nggak bisa ikut ini, soalnya ini kan lagi COVID, saya nggak bisa ikut ini lagi COVID. Nggak percaya mujizat Tuhan bisa terjadi. Hei, begitu kau meragukan kuasa Tuhan, ya kuasa Tuhan tidak bisa terjadi dalam hidupmu. Makanya silih berganti badai yang terjadi dalam kehidupan kita karena kita kurang yakin sama Tuhan. Kita nggak yakin sungguh-sungguh, makanya silih berganti badai terjadi. Padahal Yesus ada loh, ada dalam hidup kita. Karena kita ragu, kita tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka badai itu terjadi. Saudaraku yang kekasih, berapa banyak kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, atau berapa banyak kita hidup mengandalkan kekuatan kita sendiri. Malam ini kita bertobat, karena hanya pertolongan Tuhan yang dapat menolong kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, badai sebesar apapun juga, Yesus ketika bangkit, bangun dari tidur, lalu Yesus berkata apa? Biasanya kan orang kalau lagi tidur enak dibangunin marah orang. Kok gue lagi tidur enak lu bangunin gue sih? Ya kan biasanya seperti itu. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus lagi tidur dibangunkan, Yesus bangun langsung menghadik badai dan topan itu. Badai dan topan itu teduh, tenang sekali, baru dia ngomong sama murid-muridnya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu kurang percaya? Nah ini, hal ini yang sering kali terjadi sama kita. Kita kurang yakin. Saudara, kemarin saya divaksin kedua, disemper. Habis vaksin kedua, semalam sih bagus, keadaan bagus. Tadi pagi bangun juga bagus, keadaan bagus. Tapi siang tadi, mata saya nggak bisa terbuka. Saya nggak bisa, sebab biasanya kalau Rabu siang itu saya duduk renungkan firman Tuhan untuk membawa besok pagi jam 5 pagi, hari Kamis pagi. Saya nggak bisa buka mata sama sekali, saya nggak bisa buka mata. Mata saya mengantuk sekali. Lalu saya telepon WA Pak Lukito. Saya nggak telepon. Saya WA Pak Lukito. Saya dalam keadaan saya punya mata nggak bisa terbuka. Teler berat saya. Nggak bisa buka mata saya. Tolong cari orang ganti saya besok pagi. Saya teler berat. Pak Lukito jawab, itu akibat dari vaksin kedua. Tenang saja Pak Yi, saya yang ganti besok pagi, kata dia. Puji Tuhan. Jadi besok pagi harusnya jadwal saya besok saya nggak ada. Harusnya malam ini pun saya mau menolak, tapi ya saya tidak tahu siapa yang akan saya tunjuk untuk gantikan saya. Dan saya mengucap syukur. Badai apapun yang terjadi, badai apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, ingat, bersama dengan Yesus, kita cakap melakukan perkara-perkara besar. Ada Yesus bersama-sama dengan kita. Dan bersama dengan Yesus, Yesus bisa membawa kita keluar sebagai pemenang. Jangan takut hadapi kehidupan ini. Jangan bimbang hadapi kehidupan ini. Karena ada Tuhan yang menolong kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya tetap ada. Dan kuasanya tetap ada bersama-sama dengan kita. Kalau orang buta dia bisa buat melihat, orang mati bisa bangkit, orang lumpuh bisa berjalan, air berubah jadi anggur. Itu sudah bukan lagi, itu hal yang biasa untuk Tuhan Yesus. Nanti hal yang luar biasa akan terjadi lagi. Yesus bilang badai apa? Badai apa yang saudara sedang dengar sekarang? Badai ngomongan orang apa aja yang sedang terjadi saat ini? Badai apa sih yang kita dengar dan menakutkan kita? Yesus akan bilang, diam dan tenanglah. Dan badai itu diam.
Saya yakin sekali. Diam, tenang. Karena tidak ada satupun yang dapat mengatasi kekuatan yang sedang terjadi saat ini. Hanya Tuhan. Kita belajar untuk diam, berserah kepada Tuhan. Karena kekuatan kita hanya Tuhan. Kita tidak punya kekuatan lain. Kita punya kekuatan hanya kepada Tuhan. Begitu kita berserah sama Tuhan, Tuhan ambil alih. Tuhan bilang apa? Diam, tenanglah. Maka mulut-mulut itu semua diam dan tenang. Percaya kita akan melihat mujizat demi mujizat. Kuasa dan kasih Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kasih Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya nggak pernah berubah. Dia tetap mengasihi saudara dan dia akan datang memanggil nama saudara. Karena dia mengasihi saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih untuk Engkau menguatkan kami. Gelombang badai besar yang sedang terjadi dalam hidup kami tetap lihat Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan dapat menghentikan badai-badai itu. Badai besar apapun yang sedang terjadi, Tuhan Yesus dapat menghentikan badai-badai itu. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Kami mau belajar berdiam diri. Dan Tuhan yang berperang menggantikan kami. Kami mau berdiam diri. Tuhan yang berperang. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Keluarga demi keluarga, jemaat MDC Bekasi Timur. Tuhan berkati keluarga demi keluarga. Biar hari-hari akan datang. Kami melekat sungguh kepada Tuhan. Sebab pertolongan kami adalah pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Melekat sungguh kepada Tuhan. Berharap sungguh kepada Tuhan. Sebab pengharapanmu tidak sia-sia. Penyertaan Tuhan membuat engkau akan melihat perkara-perkara besar terjadi di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.